sekarang membentuk diri. Orang yang paling ideal untuk dijadikan sahabat adalah Junzi. Junzi ini kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai gentleman. Gentleman itu kalau letterleknya sebenarnya itu saya pakai istilah susilawan. Saya tidak tahu cocok apa enggak. Manusia yang bermoral, bersusila. Saya bilang susilawan, nanti yang perempuan protes susilawatinya mana, Pak? Karena dia ada budiman, nanti ada yang tanya budiwatinya mana, Pak? Jadi Junzi itu manusia yang berbudi, manusia yang bersusila, manusia yang bijaksana. Lawannya Sioren. Kalau Sioren ini manusia rendah, manusia kecil. Cirinya apa seorang Junzi? Cari sahabat yang punya karakter ini. Yang pertama apa? Memegang teguh kebenaran, kemudian memedomani kesusilaan, tidak ingin menangnya sendiri, dan dapat dipercaya. Nah, kalau punya teman dengan 4 kualitas ini, dekati dia, jadikan sahabat. Jadi punya prinsip karena dia teguh memegang kebenaran, kemudian moralnya bagus, kemudian tidak ingin enaknya sendiri, menangnya sendiri, kemudian dapat dipercaya. Nah, ini ya mungkin sulit ya mencarinya, tapi ya patokan ideal itu kan jadi standar. Dapat 50%-nya alhamdulillah. 90% lebih alhamdulillah lagi. Jadi cari seorang yang Junzi, manusia sejati. Yang kedua, Junzi itu lebih suka introspeksi, menuntut dirinya sendiri daripada menuntut orang lain. Jadi kalau orang yang suka nuntut orang lain itu orang yang rendah budinya, Sioren tadi. Jadi nuntut orang lain itu selalu marah-marah ke orang lain, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Itu kan terus biasanya kalau kamu jengkel kan kamu balasnya, emang siapa lu? Merentah-merentah. Nah, ini namanya nuntut ke orang lain. Seorang Junzi itu orang yang dituntut dirinya sendiri. Aku sudah sopan ndak? Aku ini sudah terpuji ndak? Sudah adil ndak? Sudah bijaksana ndak yang aku lakukan? Jadi seorang utama, seorang budiman itu lebih menuntut dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, seorang Junzi itu bukan alat. Bukan alat itu berarti dia tidak bisa dinego, tidak bisa diperalat dan tidak akan memperalat orang untuk kepentingannya. Sudahlah, kita sama-sama teman, salah-salah dikit ini tidak apa-apa ya, tidak. Kalau untuk kebenaran tidak bisa dinego. Itu namanya Junzi, seorang yang mulia. Kemudian Junzi itu mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, ini enak dijadikan sahabat daripada orang-orang yang dipikir dirinya sendiri terus atau kelompoknya sendiri terus. Cenderung egois. Kemudian dia mau berlomba tapi tidak mau berebut. Mau berkumpul tapi tidak mau berkomplot. Kalau berkumpul itu biasanya untuk kebaikan. Kalau berkomplot itu untuk keburukan. Jadi diajak ngumpul-ngumpul oke, tapi diajak berkomplot enggak. Ngumpul-ngumpul untuk kebaikan. Jadi kan misalnya kumpulan ngaji bersama itu berkumpul, kan enggak mungkin disebut komplotan orang ngaji, kan enggak enak.
Jadi ini orang bijaksana, orang budiman itu ya ngumpul ya, ngomplot enggak. Kemudian lomba ya, berlomba dalam kebaikan oke, tapi enggak rebutan. Jadi kalau rebutan itu saling mengalahkan, saling menaklukkan, saling menjatuhkan. Aku yang paling banyak, kamu sesedikit mungkin. Nah, ini namanya rebutan. Tapi berlomba ayo. Berlomba itu aku akan lebih baik, aku akan lebih baik darimu. Yang sana juga aku akan tidak mau kalah dalam kebaikan darimu. Nah, ini orang yang bijaksana. Nah, Junzi itu tidak memuji seseorang karena kata-katanya dan tidak menyia-nyiakan kata karena orangnya. Jadi tidak tertipu oleh kata-kata, meskipun juga tidak menjudge orang hanya dari luarnya saja, kata-katanya saja. Jadi intinya tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah memvonis orang. Nah, itu seorang Junzi. Jadi kalau teman-teman mampu, carilah sahabat seideal ini atau bentuklah dirimu seideal ini untuk jadi seorang yang pantas dijadikan sahabat. Baik, lanjut. Nah, nanti Konfusius punya konsep teman jauh dan teman dekat. Ini jarak ya, bukan urusan LDR-an apa. Jadi maksudnya begini loh. Kita itu dalam hidup ini biasanya sangat appreciate, sangat menghargai teman jauh. Makanya ada kalimat dari Konfusius itu, ada teman dari jauh yang datang berkunjung, bukankah menyenangkan? Kita misalnya punya teman di kampung, tiba-tiba datang ke Jogja ke sini menemui kita, itu kan gembira, itu teman jauh. Sebenarnya maksudnya kalimat ini menurut saya, teman yang jauh saja datang begitu menyenangkan. Lah kok kita lupa dengan teman yang dekat? Harusnya lebih menggembirakan. Kalau teman jauh datang pada kita, kegembiraan kita datang karena kenangan-kenangan masa lalu. Kenangan tentang peristiwa-peristiwa kita bersama dia. Yang indah-indah. Teman itu kan begitu. Meskipun misalnya teman-teman zaman SMA dulu ada teman yang musuhan dengan kita, gegeran dengan kita, sering kali kita tidak cocok, tapi begitu sekarang jadi mantan, sudah tidak ketemu lama, reunian, itu kan isinya gembira semua. Yang dulu cerita marah-marah, sekarang jadi cerita ketawa-ketawa. Betapa konyolnya kita dulu, betapa. Itu kan kenangan. Jadi teman lama itu selalu menyenangkan. Ini bukan CLBK loh ya. Jadi memang teman. Jadi teman, kalau mantan kan beda rumusnya. Kalau teman itu hadirnya selalu menyenangkan. Karena kenangan yang telah dibuat. Sementara teman dekat itu hari ini kita sedang membangun kenangan. Jadi yang satu kita mengingat-ingat kenangan saja begitu gembira. Harusnya dengan teman-teman dekat. Yang kalau ada apa-apa dia datang duluan. Saat ini kita sedang membangun kenangan, kita lebih gembira lagi kalau bersama. Itulah sebenarnya harganya seorang sahabat. Kita sering lupa betapa berharganya sahabat-sahabat yang sekarang ada di sekeliling kita. Diingatkan oleh Konfusius, coba diingat-ingat sahabat lama yang datang. Itu kan menggembirakan. Nah, berarti hari ini kita sedang membangun cerita-cerita, kegembiraan-kegembiraan yang nantinya akan kita kenang. Maka nikmatilah momen kebersamaan itu. Lakukan secara serius, sungguh-sungguh untuk menjalankan kebaikan-perbaikan bersama-sama sahabatmu.
Jadi ini konsep teman jauh dan teman dekat. Jadi mari sebenarnya ya tidak usah dibedakan jauh dan dekat, sama-sama menggembirakan. Cuma kadang-kadang kita itu yang dekat lupa. Lebih suka mengenang yang lama, yang jauh. Kadang-kadang teman itu karena tiap hari ketemu, rasanya jengkel terus, sebel terus. Karena tiap hari ketemu. Yang kelihatan jeleknya saja. Tapi nanti kalau sudah lulus misalnya, lama di kampung, itu kenangan-kenangan yang dulunya menyedihkan itu bisa jadi terus ngangeni kalau bahasa Jawanya. Kita ingin kembali lagi. Nah itu algoritmanya kenangan itu kan begitu. Momen-momen yang sebenarnya mungkin membuat kita malu, membuat kita sedih, membuat kita dulu capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi begitu dia berubah bentuk dari peristiwa jadi kenangan, itu nilainya berbeda. Nah maka silahkan membuat sebanyak mungkin kenangan dengan sahabat-sahabat dekatmu. Karena itulah nanti yang akan jadi cerita di masa depan.